Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Yulianti dengan NIM 15012102818 akan menjelaskan tata kelola dalam ilmu administrasi publik dan ilmu politik. Munculnya teori tata kelola di awal 1990 menjadi salah satu perkembangan inti dalam administrasi publik dan ilmu politik yang berorientasi pada suatu pembuatan kebijakan. Pada tahun 1999, menurut George Fredrickson mengatakan bahwa administrasi publik terus bergerak menuju teori kerjasama, jaringan, tata kelola, pembangunan, dan pemeliharaan institusi. Paradigma tata kelola adalah tentang pentingnya bagaimana interaksi pemerintah dan aktor non-pemerintah dipandu dan diarahkan dalam pengambilan keputusan kolektif. Selanjutnya yaitu ada tantangan disiplin ilmu administrasi dan publik. Yang pertama, ada pertukaran kompleks lembaga pemerintah, publik, dan swasta. Dalam keadaan ini, perhatian tradisional administrasi publik dengan operasi internal badan publik menjadi fokus untuk keberhasilan pemrograman. Dinamika internal dan hubungan eksternal pihak ketiga seperti pemerintah daerah, rumah sakit, universitas, klinik, dan perusahaan berbagi otoritas tanggung jawab publik untuk pengoperasian program publik. Yang kedua, ada tindakan kolektif dalam ranah publik, yaitu regulasi dapat menjadi bentuk tata kelola di mana lembaga atau organisasi bertindak dengan otonomi, dalam batas yang ditentukan dan dimintai pertanggungjawaban terhadap pencapaian tujuan atau hasil tertentu. Kemudian ada perspektif tata kelola posisi aktor, di mana menerapkan logika posisi untuk hubungan antar aktor dalam organisasi yang berbeda atau lebih umum antara negara dan aktor dalam masyarakat sipil. Selanjutnya, ada 5 pendekatan teori implementasi tata kelola. Yang pertama ada teori manajemen jaringan. Teori ini berpandangan bahwa tata kelola adalah tentang pengoperasian jaringan, campuran aktor dan organisasi yang kompleks. Teori manajemen jaringan telah berkembang menjadi salah satu subbidang utama dari literatur tata kelola dan telah berkembang perdebatan seputar konsep meta governance. Tata kelola berbasis jaringan adalah narasi berbeda dari tindakan publik yang menunjuk pada kekuatan motivasi yang tidak bergantung pada aturan atau intensif untuk mendorong reformasi layanan publik. Yang kedua ada teori delegasi. Jika teori jaringan berpendapat bahwa tugas tata kelola utama adalah mengelola jaringan secara efektif, maka teori delegasi berpendapat bahwa kunci tata kelola yang efektif adalah mendapat struktur delegasi yang tepat. Pesan utama dari teori delegasi adalah bahwa jika prinsip-prinsip politik tidak memiliki waktu dan sumber daya untuk mengawasi orang-orang yang ditunjuk, mereka dapat mengatur kebijaksanaan birokrasi melalui akses mereka ke lembaga-lembaga pembuat aturan. Yang ketiga ada teori interpretasi sosial. Teori interpretasi sosial berbeda dengan literatur delegasi karena teori ini mengembangkan perspektif yang lebih kompleks dan bernuansa tentang bagaimana individu dan kelompok menanggapi tantangan dan kesulitan tata kelola. Yang keempat ada teori rasionalitas terbatas. Yang dibatasi dimulai dengan asumsi dengan pilihan rasional bahwa orang-orang berorientasi pada tujuan tetapi menerima seperti institusional sosial bahwa tujuan mereka mungkin mencerminkan motivasi egois dan juga motivasi lain. Yang terakhir ada teori kelembagaan budaya. Merupakan kepentingan orang dari produk hubungan sosial dan asal mula preferensi mereka dan dapat ditemukan dalam keinginan terdalam dari semua bagaimana kita ingin dengan orang lain dan bagaimana kita ingin orang lain hidup bersama kita. Perdebatan tata kelola. Yang pertama, peran pemerintah dalam tata kelola. Menurut Rhodes, tahun 1997 menyatakan bahwa tata kelola bergantung pada aktor di dalam dan di luar pemerintah, dan bahwa kompleksitas hubungan antar organisasi sehingga diciptakan mengarah pada gaya manajerial khas berdasarkan fasilitasi, akomodasi, dan tawar-menawar. Yang kedua ada konsep kegagalan tata kelola. Seperti yang diingatkan Bob Jessop, pasar, negara, bagian, dan pemerintahan semuanya gagal karena kegagalan adalah fitur sentral dari semua hubungan sosial. Yang terakhir ada tantangan mencapai akuntabilitas atau demokratis. Pertama yaitu akuntabilitas tentang pemantauan dan pengendalian proses tata kelola.
Mungkin ini merupakan ujian yang dirasakan orang bahwa tata kelola jelas-jelas gagal. Bovens menawarkan pandangan bahwa akuntabilitas dapat dipandang sebagai pembentuk sistem untuk mencegah pemusatan kekuasaan. Dalam dunia pengambilan keputusan yang kompleks, yang meminta pertanggungjawaban individu, sering melakukan latihan mengingat bahwa setiap tanggung jawab individu atas suatu keputusan dituntut akuntabilitas adalah bahwa ada check and balance dan praktek pembagian kekuasaan yang dibangun ke dalam sistem tata kelola. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.